Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Yandra Febrianti dan teman saya Anastasia Putri, Ratika Wirianda, dan Muhammad Rizky Valdi akan membahas materi tentang konsolidasi kepemilikan sepenuhnya anak perusahaan diakuisisi lebih dari nilai buku. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan yang menyajikan hasil operasi dan posisi keuangan dari dua atau lebih entitas legal yang terpisah menjadi satu laporan keuangan untuk entitas ekonomi secara keseluruhan. Untuk mencapai hal tersebut, proses konsolidasi memerlukan prosedur untuk mengeliminasi semua transaksi kepemilikan antar perusahaan dan transaksi antar perusahaan. Selanjutnya tentang prosedur konsolidasi. Prosedur konsolidasi termasuk penggunaan kertas kerja dibuat untuk menggabungkan akun-akun dari induk dan anak-anak perusahaan sehingga tampak sebagai entitas tunggal. Titik awal persiapan pembuatan laporan keuangan konsolidasi adalah pembukuan dari masing-masing entitas terpisah. Karena entitas konsolidasi tidak memiliki pembukuan, seluruh nilai yang tertera dalam laporan konsolidasi aslinya itu terdapat di pembukuan induk perusahaan atau anak perusahaan atau kertas kerja konsolidasi. Selanjutnya tentang kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja konsolidasi merupakan mekanisme yang efisien untuk menggabungkan akun-akun dari perusahaan yang terpisah yang akan dikonsolidasikan, dan untuk menyesuaikan saldo gabungan menjadi angka yang akan dilaporkan. Itu seakan-akan semua perusahaan yang dikonsolidasi tersebut adalah perusahaan tunggal. Perlu diingat bahwa tidak terdapat pembukuan untuk entitas konsolidasi. Induk perusahaan dan anak-anak perusahaannya sebagai entitas legal dan akuntansi terpisah masing-masing mempunyai pembukuan terpisah. Pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi, saldo akun diambil dari pembukuan terpisah induk perusahaan dan tiap anak perusahaan kemudian dimasukkan dalam kertas kerja konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi itu disusun setelah semua penyesuaian dan eliminasi dari saldo yang terdapat dalam kertas kerja konsolidasi. Selanjutnya yaitu format kertas kerja. Kertas kerja konsolidasi mempunyai 4 kolom. Yang pertama nama akun, yang kedua data neraca percobaan, yang ketiga ayat jurnal eliminasi, dan yang keempat konsolidasi. Untuk data neraca percobaan itu memiliki 2 kolom, yang pertama yaitu induk dan yang kedua anak. Untuk ayat jurnal eliminasi itu memiliki 2 kolom juga, yang pertama itu debit dan yang kedua itu kredit. Berikut bentuk dari tabel untuk format kertas kerja tersebut. Selanjutnya yaitu karakteristik ayat jurnal eliminasi. Untuk ayat jurnal eliminasi atau eliminating entries digunakan dalam kertas kerja konsolidasi untuk menyesuaikan total saldo akun dari perusahaan-perusahaan yang dikonsolidasi yang terpisah untuk mencerminkan angka yang akan muncul jika semua perusahaan yang secara legal terpisah tersebut merupakan perusahaan tunggal. Ayat jurnal eliminasi hanya muncul di kertas kerja konsolidasi dan tidak mempengaruhi pembukuan perusahaan-perusahaan terpisah tersebut. Ayat jurnal eliminasi itu digunakan dalam kertas kerja untuk menaikkan atau menurunkan total saldo gabungan dari masing-masing akun sehingga hanya transaksi dengan pihak eksternal saja yang akan tercermin dalam angka konsolidasi. Selanjutnya yaitu tentang ayat jurnal eliminasi. Ada beberapa ayat jurnal eliminasi yang diperlukan pada akhir dari suatu periode, tetapi tidak diperlukan di akhir periode-periode berikutnya. Contohnya, seperti pinjaman dari induk perusahaan ke anak perusahaan pada bulan Desember 20X1. Nah, dilunasi pada bulan Februari 20X2. Maka ia akan memerlukan ayat jurnal untuk mengeliminasi piutang dan utang antar perusahaan hanya pada tanggal 31 Desember 20X1. Nah, beberapa ayat jurnal eliminasi diperlukan di dalam kertas kerja konsolidasi. Tiap laporan keuangan konsolidasi itu disusun untuk beberapa periode. Contohnya, jika induk perusahaan menjual tanah ke anak perusahaan dengan harga lebih tinggi seharga 5 juta dari biaya perolehan tanah tersebut, maka ayat jurnal kertas kerja itu diperlukan untuk mengurangi saldo tanah sebesar 5 juta tiap kali neraca konsolidasi disusun selama anak perusahaan masih memiliki tanah tersebut. Nah, selanjutnya penyusunan neraca konsolidasi sesaat setelah akuisisi kepemilikan penuh. Kondisi konsolidasi yang paling sederhana itu terjadi jika laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan dengan hubungan istimewa dikonsolidasi sesaat setelah timbulnya hubungan induk perusahaan dengan anak perusahaan melalui penggabungan usaha atau melalui pembentukan anak perusahaan baru.
Laporan neraca untuk PT Induk dan PT Anak 1 Januari 2021 sesaat sebelum penggabungan usaha. Kolom aset kas pada PT Induk 350 juta dan PT Anak 50 juta. Piutang usaha 75 juta pada PT Induk dan PT Anak 50 juta. Persediaan 100 juta pada PT Induk dan PT Anak 60 juta. Sedangkan untuk tanah pada PT Induk 175 juta dan PT Anak 40 juta. Bangunan dan peralatan pada PT Induk 800 juta dan PT Anak 600 juta. Dan penjumlahan tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutan yang pada PT Induk 400 juta dan PT Anak akumulasinya 300 juta. Total pengurangannya yaitu 1 miliar 100 juta rupiah pada PT Induk dan PT Anak 500 juta. Di kolom kewajiban dan ekuitas sendiri, utang usaha pada PT Induk 100 juta dan PT Anak 100 juta. Utang obligasi pada PT Induk 200 juta dan PT Anak 100 juta. Serta saham biasa 500 juta pada PT Induk dan PT Anak 200 juta. Untuk laba ditahan 300 juta pada PT Induk dan PT Anak 100 juta. Dan total penjumlahannya pada PT Induk 1 miliar 100 juta dan PT Anak 500 juta. Berikut kepemilikan penuh dibeli pada nilai buku. Pada contoh pertama ini, PT Induk membeli semua saham biasa beredar dari PT Anak seharga 300 juta pada tanggal penggabungan usaha. Nilai wajar dari masing-masing aset dan kewajiban PT Anak sama dengan nilai buku yang disajikan pada tabel sebelumnya. Karena PT Induk mengakuisisi semua saham PT biasa PT Anak dan PT Anak hanya mempunyai satu jenis saham beredar, maka total nilai buku saham yang diakuisisi sama dengan total ekuitas pemegang saham PT Anak, yaitu 300 juta dengan rincian 200 juta dan ditambah 100 juta. Harga beli ini sama dengan nilai buku dari saham yang diakuisisi. Pada tanggal 1 Januari 2021, PT Induk mengakuisisi 100% saham dari PT Anak. Dengan demikian biaya perolehan investasinya 300 juta. Nilai buku saham saham biasa PT Anak 200 juta, sedangkan saldo laba PT Anak 100 juta dan dijumlahkan 300 juta. Itu dikalikan 1 atau 100% dari bagian dari induk menjadi 300 juta. Biaya perolehan investasi dikurangi bagian dari induk 300 juta dan peredaran antara nilai buku dan harga perolehan 0 rupiah. Nah, berikut PT Induk mencatat akuisisi saham di pembukuannya pada tanggal penggabungan usaha dengan ayat jurnal sebagai berikut. Pada 1 Januari 2021, investasi pada saham PT Anak letaknya 300 di debit dan kas 300 di kredit, yaitu dengan keterangan mencatat pembelian saham PT Anak. Dan ini adalah laporan neraca untuk PT Induk dan PT Anak 1 Januari 2021 setelah penggabungan usaha. Tidak jauh beda dengan neraca sebelumnya, namun pada neraca kali ini, laporan neraca kali ini terdapat investasi pada saham PT Anak yang bernilai 300 juta pada PT Induk. Dan ini merupakan hasil akuisisi yang dilakukan oleh PT Induk dengan membeli saham PT Anak senilai 300 juta tersebut. Untuk kewajiban dan ekuitasnya sama nilai dengan neraca sebelumnya. Kita membutuhkan kertas kerja untuk membuat laporan konsolidasi. Nah, berikut kertas kerja neraca konsolidasi 1 Januari 2021 pada tanggal penggabungan usaha, yaitu 100% pembelian pada nilai buku. Di sini terlihat perbedaan, yaitu dari kas PT Induk yang tadinya 350
membeli saham dan investasi pada PT Anak senilai 300 yang kemudian diletakkan di kredit. Selanjutnya, sedangkan saham biasa dan laba ditahan pada PT Anak itu kita letakkan pada debit senilai 200 juta dan 100 juta dengan total 300 juta. Pada laporan ini juga kita memisahkan akun penyusutan ke kolom bawah untuk mencari keseimbangan nilai antara konsolidasi yang di kolom atas dan di bawah. Selanjutnya kita akan menjumlahkan akun-akun pada kas piutang usaha, persediaan dan lain-lainnya, yaitu akun pada PT Induk dan PT Anak yang kita jumlahkan dan kita masukkan ke konsolidasi dengan nilai untuk kas 100 juta, piutang usaha 125 juta, persediaan 160 juta, tanah 215 juta, bangunan dan peralatan 1.400.000.000 juta, dan investasi pada dan total keseluruhan yaitu 2 miliar rupiah. Selanjutnya pada kolom bawah kita menjumlahkan aset penyusutan pada PT Induk dan PT Anak yang senilai 700 juta, utang usaha 200 juta, utang obligasi 300 juta, saham biasa 500 juta, laba ditahan 300 juta, dan ditotalkan menjadi 2 miliar rupiah. Ayat jurnal eliminasi. Nah, setelah itu kita akan membuat ayat jurnal eliminasi di mana saham biasa PT Anak dan saldo saham biasa PT Anak senilai 200 juta dan saldo laba 100 juta yang tergabung dalam nilai buku kita kreditkan pada investasi pada saham PT Anak itu 300 juta untuk mengeliminasi saldo investasi. Dan ini adalah neraca konsolidasi 1 Januari 2001 PT Induk dan anak perusahaan, di mana aset kas, di mana dalam kolom aset kas 100 juta, piutang usaha 125 juta, persediaan 160 juta, tanah 215 juta, bangunan dan peralatan 1.400.000.000 juta, dikurangi dengan akumulasi penyusutan 700 juta dengan total aset 1.300.000.000 rupiah. Untuk kewajiban sendiri, utang usaha 200 juta dan utang obligasi 300 juta. Serta ekuitas saham biasa 500 juta, saldo laba 300 juta, dan total kewajiban dan ekuitas sendiri 1.300.000.000 rupiah. Kepemilikan penuh dibeli di atas nilai buku. Harga saham suatu perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk nilai aset bersih, kemampuan laba, earning power perusahaan, dan kondisi pasar secara umum. Pada saat suatu perusahaan membeli perusahaan lain, tidak ada alasan untuk mengharapkan harga beli akan sama dengan nilai buku saham yang diakuisisi. Proses yang digunakan untuk menyusun neraca konsolidasi hanya sedikit lebih sulit pada saat 100% saham perusahaan dibeli pada harga yang berbeda dengan nilai bukunya. Contohnya yaitu pada PT Induk membeli semua saham biasa beredar PT Anak seharga 340 juta secara tunai pada tanggal 1 Januari 2001. Dalam pembelian tersebut, PT Induk membayar 40 juta lebih tinggi dari nilai buku saham tersebut. Berikut adalah penjelasan lebih lanjutnya, yaitu
Biaya perolehan investasi 340 juta dengan nilai buku pada PT Anak itu terdiri dari saham biasa PT Anak 200 juta dan saldo laba PT Anak 100 juta rupiah. Ditotalkan 300 juta. Dikalikan dengan bagian dari dari induk 1,0 dan bernilai 300 juta rupiah. Selanjutnya, dalam mencari perbedaan antara nilai buku dan nilai perolehan dikurangi biaya perolehan investasi dengan bagian dari induk tadi, yaitu 340 juta dikurang 300 juta dengan dan selisihnya 40 juta rupiah. PT Induk mencatat akuisisi saham tersebut dengan ayat jurnal sebagai berikut. 1 Januari 2001, investasi pada saham PT Anak di debit dan kas di kredit dengan nilai 340 juta investasi saham PT Anak dan kas 340 juta rupiah pada kredit. Ini untuk mencatat pembelian saham PT Anak. Kelanjutannya yaitu saham PT Anak 200 juta, saldo laba 100 juta dan diferensial 40 juta. Dikreditkan pada investasi pada PT Anak 340 juta. Ini untuk Baiklah, perkenalkan saya Anastasia Putri dengan nomor BP 1810531001 akan melanjutkan pembahasan mengenai perlakuan diferensial positif. Terdapat beberapa alasan mengapa harga beli saham suatu perusahaan lebih tinggi dari nilai buku saham tersebut. Yang pertama, karena kesalahan dan penghilangan dari pembukuan anak perusahaan. Yang kedua, selisih lebih nilai wajar di atas nilai buku dari aset bersih anak perusahaan yang dapat diidentifikasi. Dan yang tiga, karena keberadaan goodwill. Selanjutnya mengenai kesalahan dan penghilangan dari pembukuan anak perusahaan. Dalam beberapa kasus, kesalahan dan penghilangan disebabkan semata-mata karena pencatatan tidak memadai. Jika terdapat kesalahan dan penghilangan tersebut, harus dilakukan koreksi langsung di pembukuan anak perusahaan pada tanggal akuisisi. Koreksi ini diperlukan sebagai penyelesaian periode sebelumnya sesuai dengan PSAK 25. Setelah pembukuan anak perusahaan dinyatakan sesuai dengan PSAK, maka tidak ada lagi bagian diferensial yang disebabkan adanya kesalahan dan penghilangan tersebut. Kedua, selisih lebih nilai wajar di atas nilai buku dari aset bersih anak perusahaan yang dapat diidentifikasi. Dalam banyak kasus, nilai wajar dari aset bersih perusahaan yang diakuisisi lebih tinggi dari nilai bukunya. Akibatnya, harga beli lebih tinggi dari nilai buku saham yang diakuisisi. Prosedur yang digunakan untuk menyusun rasio konsolidasi harus menghasilkan semua aset dan kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi berdasarkan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Penilaian ini dapat dicapai dengan yang pertama, aset dan kewajiban anak perusahaan direvaluasi langsung pada pembukuan anak perusahaan. Yang kedua, dasar akuntansi dari anak perusahaan tetap dipertahankan dan revaluasi dilakukan tiap periode dalam kertas kerja konsolidasi. Revaluasi aset dan kewajiban pada pembukuan anak perusahaan umumnya merupakan cara yang paling sederhana jika semua saham biasa anak perusahaan diakuisisi. Di lain pihak, umumnya tidak sesuai untuk merevaluasi aset dan kewajiban pada pembukuan anak perusahaan jika terdapat kepemilikan minoritas yang signifikan dalam anak perusahaan. Revaluasi aset dan kewajiban anak perusahaan langsung pada pembukuan anak perusahaan disebut sebagai pushdown accounting, namun tidak diperkenalkan dalam PSAK 4. Jika aset dan kewajiban langsung direvaluasi dalam pembukuan anak perusahaan, maka tidak lagi ada bagian diferensial yang terkait. Namun, jika aset dan kewajiban tidak direvaluasi dalam pembukuan anak perusahaan, maka diperlukan ayat jurnal untuk merevaluasi aset tersebut dan mengalokasikan diferensial dalam kertas kerja konsolidasi tiap kali laporan keuangan konsolidasi disusun selama aset terkait masih dimiliki. Contohnya, jika nilai wajar tanah PT Anak ditentukan lebih besar 40 juta dari nilai buku dan nilai wajar semua aset dan kewajiban lain sama dengan nilai bukunya, seluruh jumlah diferensial dialokasikan ke tanah anak perusahaan. Alokasi diferensial ini dibuat dalam kertas kerja konsolidasi dengan ayat jurnal, debit tanah sebesar 40 juta, dan kredit diferensial sebesar 40 juta, di mana mengalokasikan diferensial ke tanah.
Selanjutnya, keberadaan goodwill. Pada saat suatu perusahaan membeli anak perusahaan pada harga di atas total nilai wajar aset bersih anak perusahaan yang dapat diidentifikasi, tambahan pembayaran tersebut biasanya diperlakukan sebagai pembayaran untuk kemampuan laba lebih tinggi. Perusahaan yang diakuisisi yang disebut sebagai goodwill. Karena itu, setelah aset perusahaan yang dapat diidentifikasi telah dinyatakan pada nilai wajar, sisa diferensial debit akan dialokasikan sebagai goodwill. Contohnya, PT Induk dan PT Anak nilai wajar aset dan kewajiban sama dengan nilai wajarnya, dan diferensial sebesar 40 juta dianggap merupakan pembayaran untuk goodwill. Maka jurnal eliminasi adalah debitnya goodwill sebesar 40 juta terhadap kredit diferensial 40 juta, mengalokasikan diferensial ke goodwill. Baiklah, saya Ratika akan melanjutkan membahas materi mengenai perlakuan diferensial. Dalam banyak situasi, diferensial terkait dengan aset dan kewajiban yang berbeda. Asumsikan bahwa nilai buku dan nilai wajar aset dan kewajiban PT Anak adalah nilai wajar persediaan dan tanah lebih tinggi dari nilai bukunya. Sedangkan nilai wajar bangunan dan peralatan lebih rendah daripada nilai bukunya. Harga obligasi berfluktuasi jika ada perubahan tingkat bunga. Nilai utang obligasi PT Anak lebih tinggi dari nilai bukunya. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat bunga nominal obligasi lebih tinggi dari nilai bunga pasar saat ini. Dan karenanya, investor bersedia membayar harga lebih tinggi dari nilai nominal obligasi. Berikut tabel laporan posisi keuangan PT Anak. Awalnya persediaan 60 juta, kemudian nilai wajarnya 75 juta sehingga ada kenaikan sebesar 15 juta. Kemudian tanah memiliki nilai buku 40 juta dan nilai wajarnya 100 juta. Sehingga ada selisih yang meningkat sebesar 60 juta. Kemudian akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan sebesar 300 juta dan nilai wajarnya sebesar 290 juta. Kemudian ada selisih penurunan sebesar 10 juta. Dan ada utang obligasi sebesar 100 juta dan nilai wajarnya 135 juta sehingga ada kenaikan sebesar 35 juta. Sehingga dapat kita asumsikan bahwa PT Induk mengakuisisi semua saham biasa PT Anak seharga 400 juta pada tanggal 1 Januari 20X1 dengan mengeluarkan obligasi dengan tingkat bunga 9% dan nilai nominalnya 100 juta dan membayar tunai sebesar 300 juta. Situasi kepemilikan yang terjadi sebagai berikut. Dapat kita lihat bahwa biaya perolehannya sebesar 400 juta dan nilai bukunya 300 juta. Sehingga ada selisih sebesar 100 juta. Tetapi kita akui sebagai hutang obligasi. Berikut jurnalnya yaitu investasi pada saham PT Anak sebesar 400 juta di debit, kemudian hutang obligasinya 100 juta di kredit dan kas sebesar 300 juta di kredit. Selanjutnya dapat kita lihat bahwa hubungan antara total harga beli yang dibayarkan untuk PT Anak terdapat biaya perolehan sebesar 400 juta, sementara nilai bukunya 300 juta. Kemudian ada nilai wajar aset sebesar 330 juta. Selisih dari harga perolehan dan nilai buku terdapat 100 juta yaitu total diferensial. Dan selisih antara biaya perolehan dan nilai aset yaitu 70 juta dan selisih antara nilai aset dan nilai buku sebesar 300 juta. Kemudian kita akan membahas mengenai perlakuan diferensial kredit. Dapat diasumsikan bahwa PT Induk mengakuisisi semua saham biasa PT Anak seharga 260 juta pada tanggal 1 Januari 20X1
dapat kita lihat bahwa biaya perolehannya sebesar 260 juta dan nilai bukunya 300 juta. Sehingga ada selisih antara nilai buku dan harga perolehan tersebut sebesar 40 juta. Berikut jurnalnya, yaitu investasi pada saham PT Anak sebesar 260 juta di debit dan kas sebesar 260 juta di kredit. Berikut tabel laporan posisi keuangan. Awalnya tanah seharga 40 juta dan nilai wajarnya 45 juta, sehingga ada selisih kenaikan sebesar 5 juta. Kemudian ada akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan sebesar 300 juta dan nilai wajarnya sebesar 280 juta. Sehingga terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai bukunya sebesar 20 juta. Berikut hubungan antara total harga beli yang dibayarkan untuk saham PT Anak senilai wajar aset bersih dan nilai buku aset bersih pada PT Anak tersebut, yaitu biaya perolehannya sebesar 300 juta, kemudian nilai buku asetnya sebesar 260 juta, sehingga ada selisihnya yang terdapat pada total diferensial sebesar 40 juta. Kemudian selisih antara biaya perolehan dan nilai aset aktiva bersih terdapat selisih sebesar 15 juta. Dan selisih antara nilai aset aktiva bersih dan nilai buku sebesar 25 juta. Berikut jurnal untuk mengeliminasi saldo investasi, yaitu saham biasa pada PT Anak sebesar 200 juta di debit, kemudian laba 100 juta di debit, dan investasi pada saham PT Anak sebesar 260 juta di kredit dan diferensial sebesar 40 juta di kredit. Kemudian mengalokasikan diferensial untuk menyatakan tanah dan bangunan dan peralatan pada nilai wajarnya. Jurnalnya berupa tanah sebesar 5 juta di debit, diferensial 15 juta di debit, dan bangunan dan peralatan PT Anak sebesar 20 juta di kredit. Kemudian jurnal mengalokasikan sisa diferensial kredit, diferensial sebesar 25 juta di debit, dan tanah seharga 3.461.530 rupiah, posisinya di kredit, dan bangunan dan peralatan seharga 21.538.462 rupiah, posisi di kredit. Berikut penyusunan neraca konsolidasi sesaat setelah akuisisi kepemilikan. Pendekatan yang diterapkan untuk menyiapkan satu set lengkap laporan keuangan konsolidasi setelah penggabungan usaha sama dengan yang digunakan dalam menyiapkan neraca konsolidasi sesaat setelah penggabungan usaha. Konsolidasi setelah akuisisi anak perusahaan melibatkan perubahan-perubahan sejalan dengan berlalunya waktu. Hasil dari laporan keuangan sangat bergantung pada konsep laba bersih konsolidasi dan saldo laba konsolidasi. Berikut laba bersih konsolidasi. Jumlah yang dilaporkan sebagai laba bersih konsolidasi yaitu total laba perusahaan yang dialokasikan ke pemegang saham induk perusahaan. Ketika anak perusahaan dimiliki seluruhnya oleh induk perusahaan, semua laba induk perusahaan dan anak perusahaannya menjadi hak pemegang saham induk perusahaan. Laba bersih konsolidasi dihitung dengan menambahkan bagian induk atas laba anak perusahaan yang disesuaikan dengan menghapus bukuan diferensial atau penurunan nilai goodwill dengan laba induk perusahaan dari hasil operasinya sendiri. Berikut contoh soal laba bersih konsolidasi. PT Idaman membeli seluruh saham PT Amanah pada nilai bukunya selama tahun 20X1. PT Amanah melaporkan laba bersih sebesar 25 juta, sementara PT Idaman melaporkan laba bersih sebesar 125 juta, termasuk pendapatan. Dengan metode ekuitas dari investasi PT Amanah sebesar 25 juta.
Berikut laba bersih konsolidasi. Terdapat laba bersihnya PT Idaman sebesar 125 juta, kemudian dikurangi dari laba PT Amanah sebesar 25 juta, kemudian ditambahkan bagian PT Idaman atas laba PT Amanah sebesar 25 juta. Kemudian didapatkan laba bersih konsolidasi sebesar 125 juta. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.